Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan semoga selalu diberikan kesehatan serta kemudahan baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kembali kita bisa mengerjakan sebagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling penting, yang paling pokok adalah kita berdoa semoga setiap ibadah yang kita kerjakan tidak sebatas rutinitas, tapi betul-betul berpahala dan betul-betul jadi sebab kita kelak dimudahkan ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang pengen setiap ibadah kebaikannya bisa berbuah pahala, bisa berbuah surga, maka yang perlu diingatkan adalah mari sebelum kita beramal, sebelum kita beribadah, selalu kita tata niat kita, selalu kita perhatikan niatan kita, karena seorang hamba tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hamba itu hanya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita beribadah Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, niatannya agar dimudahkan masuk surga, niatannya agar bisa melihat wajah Allah di surga, maka semoga dengan niatan ini Allah berikan kepada kita betul-betul surga. Tapi siapa yang beribadah, siapa yang berbuat baik, niatannya sebatas dunia-dunia, maka itulah yang akan dia dapatkan. Karena Allah tidak akan membalas kecuali apa yang kita niatkan. Makanya penting selalu mengawali aktivitas dengan meluruskan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dibalas tergantung dengan apa yang dia niatkan. Jamaah kaum muslimin, apa judul kajian malam hari ini? Bahagia dengan takdir. Pertanyaannya, sudahkah kita bahagia dengan takdir Allah? Sudah atau belum? Tergantung. Ya, karena yang Allah takdirkan ada dua bentuk. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Kalau yang menimpa kepada kita takdir yang kita sukai, maka fa insyaallah bahagia itu mudah. Contohnya apa? Wayah gajian ya napa? Gajian. Wayah bayar SPP bisa bayar SPP. Itu takdir-takdir yang baik menurut kita. Kita pasti bahagia. Cuman yang kedua, takdir yang kadang kita nggak suka. Sudahkah kita merasakan kebahagiaan? Contohnya apa? Wayah bayar SPP tidak ada yang dibayarkan. Itu masuk dalam takdir atau tidak? Masuk. Bahagia atau tidak? Mas Darji? Wayah bayar SPP, belum bayar SPP, bahagia atau tidak? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dikatakan bahagia dengan takdir, yaitu takdir baik yang kadang kita senangi ataupun takdir yang kita tidak apa? Senangi. Agar kita bisa selalu merasakan bahagia dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kita belajar. Jamaah kaum muslimin, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan,
al-imanu bil qadari yusmiru fil qalbi ridha billahi rabban. Iman kepada takdir, kalau betul Bapak Ibu imannya, itu akan yuthmiru, akan membuahkan keridhaan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau mengatakan iman kepada takdir dengan catatan apa? Imannya benar. Maka iman kepada takdir itu akan membuahkan hati ini ridho kepada Allah. Kemudian memadamkan api ketidakpuasan. Tidak ada istilahnya enggak puas. Kalau iman kita kepada takdir benar, apapun yang Allah berikan kepada kita pasti akan kita hadapi dengan kepuasan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini ditimpa di antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita belum puas, bisa jadi itu tanda iman kita belum benar. Kemudian faedah iman kepada takdir yang ketiga, melenyapkan debu-debu keraguan. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim. Iman kepada takdir yang benar itu bisa menyebabkan ridhonya hati kepada Allah, dan juga bisa menyebabkan hilangnya rasa tidak puas dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Dan Bapak Ibu, untuk mendapatkan ridho dengan takdir itu penting. Ya. Jadi usaha hati kita supaya ridho kepada takdir itu usaha yang agung, yang harus selalu kita usahakan. Karena iman kita dikatakan iman yang benar ketika hati ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya ridho dengan takdir, maka Nabi pun berdoa. Nabi berdoa agar diberikan ridho dengan apa? Takdir. Saking pentingnya masalah keridhaan dengan apa? Takdir. Nabi SAW mengajarkan doa, wa as'aluka ridho ba'dal qadha. Dan aku as'aluka, memohon kepada engkau ya Rabb, ba'dal qadha, ya, memohon keridhaan atas qadhamu, atas ketetapanmu. Hadis ini riwayat Imam Nasai. Maka jamaah kaum muslimin, ketika Nabi berdoa, wa as'aluka ridha, aku minta keridhaan akan adanya ketetapanmu, menunjukkan sifat ridho kepada takdir perkara yang sangat apa? Penting. Karena itu tanda benarnya apa? Keimanan. Maka jamaah kaum muslimin, penting untuk apa? Berdoa. Baik, saya baca doanya, Bapak Ibu menirukan, wa as'aluka ridha, monggo, ba'dal qadha'i, wa as'aluka ridha ba'dal qadha'i. Bersama-sama 1 2 3. Sekali lagi. Baik, jemaah kaum muslimin, ini doa sangat agung. Karena satu-satunya yang bisa membuat hati kita ridho dengan takdir hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya perlu ini doa kita baca, terutama dalam waktu-waktu yang mustajabah, agar di sisa umur kita betul-betul dipenuhi keridhaan di setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku memohon kepadamu keridhaan atas ketetapanmu. Taib jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian dua muqaddimah. Satu, pentingnya iman kepada takdir. Yang kedua, doa agar kita ridho dengan takdir. Kemudian pembahasan yang kedua adalah makna takdir. Apa itu takdir? Kita sudah sering mendengar kalimat takdir. Dalam bahasa
Ya, agama disebut dengan qadar. Itu bacanya qadar apa kadar, Pak? Kalau tulisannya kadar, bacanya apa? Kadal. Bacanya qadar. Sama, qadar sama dengan takdir. Tapi para ulama dalam istilah-istilah fikih sering bahas masalah al-imanu bil qada wal qadar. Bahasanya apa? Qadar. Taib. Apa itu takdir? Apa itu qada? Dijelaskan oleh para ulama, takdir atau qada secara bahasa artinya penentuan. Secara bahasa maknanya apa? Penentuan. Ya, kita ini sudah mendapatkan takdir. Maksudnya kita sudah mendapatkan penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kita sudah ditentukan oleh Allah. Ini makna secara bahasa. Takdir maknanya penentuan. Taib. Kedua secara istilah adalah apa yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Apa yang telah Allah tentukan semenjak dahulu. Semenjak apa? Dahulu, yang pasti akan terjadi pada makhluknya. Ini secara istilah. Apa yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan semenjak dahulu, yang pasti akan terjadi pada makhluknya. Demikian Bapak Ibu. Dari sini kita bisa memahami segala apapun yang Allah sudah tentukan untuk kita, yang sudah Allah takdirkan kepada kita, pasti akan terjadi pada kita. Demikian makna takdir. Selesai. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah bahaya menolak takdir. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang mereka dinamakan dengan qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Dan Bapak Ibu, bahaya menolak takdir itu. Karena takdir termasuk arkanu iman, termasuk pokok-pokok keimanan yang nomor berapa? Yang nomor 6, al-imanu bil qadar. Apa bahayanya? Yang pertama, mengingkari takdir. Kalau sampai mati nggak taubat, maka buahnya adalah neraka. Menolak takdir, kalau diyakini itu tanpa taubat sampai meninggal, maka jadi sebab dia masuk ke mana? Ke neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, inna awwal, sesungguhnya yang pertama, ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Apa qalam? Pena. Jadi makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Ya, bukan Nabi Adam, bukan yang lainnya, tapi apa? Pena. Summa qala, kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Fajara fitilka sa'ah bima huwa kain, tulislah. Maka terjadilah semenjak saat itu dengan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maknanya segala sesuatu yang sudah ditulis oleh pena itu pasti apa? Terjadi sampai yaumul qiyamah. Bahkan dalam satu riwayat, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat, tinta sudah mengering. Makna pena sudah diangkat berarti tidak ada tambahan takdir lagi. Makna tinta sudah mengering maka tidak bisa berubah. Demikian. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, in mitta, jika kamu mati, walasta ala dzalik, dan kamu
tidak dalam keyakinan seperti itu, tidak yakini apa takdir, kata Nabi, dakhaltan nar, engkau masuk ke dalam apa? Neraka. Ini hadis yang sahih menjelaskan kepada kita bahaya mengingkari takdir, termasuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Bukan hanya itu Bapak Ibu, di antara bahaya yang mengingkari takdir yang kedua adalah sebab amal ditolak. Amal enggak diterima, sholat kita yang 5 waktu yang mempeng, puasa kita, umroh yang sudah umroh. Kalau dia sampai tolak takdir, maka ibadah-ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya iman kepada takdir. Disebutkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Walau anfaqta jabal Uhudin dhahaban fisabilillah." Seandainya kamu itu berinfak emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ma qabilahullahu minka, Allah tidak akan menerima infak kamu itu hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir. Ya, agungnya masalah iman kepada takdir. Seandainya infak sebesar gunung Uhud berupa emas tidak akan diterima oleh Allah sampai beriman kepada takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kemudian kamu meyakini apapun yang menimpa kamu tidak akan mungkin meleset, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Demikian Bapak Ibu bahaya takdir, mengingkari apa? Takdir. Ada berapa tadi? Ini khusuk napa tawadhu, Pak? Bahaya nolak takdir ada berapa? 2. 1 napa? Masuk neraka. Kapan itu? Kalau mati tidak bertobat. Ya, selama bertobat Allah ampun insyaallah. Yang kedua, sebab tertolaknya amal. Dan jamaah kaum muslimin rahimani warahmatullah, agar kita ketika menerima takdir, apapun bentuk takdir, bisa bahagia, maka kuncinya ada 4. Agar kita bisa menerima takdir dengan bahagia, apapun takdir itu, kuncinya ada 4. 4 ini disebut dengan 4 rukun takdir. 4 rukun takdir. Apa 4 rukun itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Yang kedua al-kitabah. Pencatatan. Yang ketiga al-masyiah, kehendak. Yang keempat al-khalqu, penciptaan. Ada berapa semuanya? Ada 4. Saya baca ditirukan Bapak Ibu. Al-ilmu, monggo. Al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Bersama-sama 4 rukun takdir. 1, 2, 3. Taib. Ini poin yang sangat penting untuk selalu diingat. Ada ilmu, al-kitabah, pencatatan, al-masyiah, kehendak, al-khalqu, penciptaan. Siapa yang pengen mengimani takdir dengan benar sehingga membuahkan kebahagiaan, harus memahami 4 rukun terhadap kepada takdir. Taib jamaah kaum muslimin rahimani warahmatullah. Kita masuk yang pertama adalah al-ilmu. Rukun takdir yang pertama apa? Ilmu. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu, Allah ketika menulis takdir para makhluknya itu didasari dengan apa? Ilmu. Lawannya ilmu apa? Halo?
al-jahlu. Apa al-jahlu berarti? Kebodohan. Apapun yang Allah takdirkan kepada makhluknya, semuanya didasari dengan ilmu, bukan kebodohan. Dan Bapak Ibu harus pahami semuanya, ilmunya Allah tentunya beda dengan ilmu kita. Taib. Dijelaskan para ulama makna al-ilmu kepada takdir. Kata beliau yaitu beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apa saja satu, secara global maupun terperinci. Allah Maha mengilmui. Yang global paham, tahu. Yang terperinci juga apa? Tahu. Kalau manusia, yang mengilmui itu yang global atau terperinci? Global terperinci, tapi kadang apa? Tidak sempurna. Yang kedua, cakupan luasnya ilmunya Allah. Yang kedua adalah azali, sejak dulu, dan abadi, maknanya tidak pernah hilang. Beda sama manusia. Manusia berilmunya itu sejak dulu atau tidak, Bapak Ibu? Kita lahir berilmu atau tidak? Tidak berilmu. Seandainya lahir belajar berilmu, ilmunya kira-kira hilang tidak? Buktinya apa, Pak? Dino iki ngaji, besok DTKI lali pernah ngerti. Hilang. Bahkan kalau mau jujur Bapak Ibu, ilmu manusia itu semakin banyak, yang lama-lama semakin apa? Hilang. Coba Bapak Ibu, kita sudah belajar rukun iman 5. Kira-kira rinciannya masih ingat atau tidak? Tidak. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Allah punya ilmu. Ilmunya Allah itu sejak dulu dan abadi, tidak pernah hilang. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, ilmunya Allah itu berkaitan dengan perbuatannya. Maksudnya, semua yang Allah kerjakan, Allah itu mengetahui. Allah itu mengilmui. Bukan hanya perbuatan Allah yang Allah ilmui, tapi juga perbuatan para hambanya. Semua Allah ketahui. Saking luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia Bapak Ibu, yang diketahui perbuatan siapa? Diri kita. Perbuatan yang lainnya belum tentu. Jangankan orang lain, satu rumah kita belum tentu mengetahui perbuatan mereka. Ya, itulah dangkalnya ilmu manusia. Tapi yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, ilmunya itu meliputi apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi Allah tahu. Yang akan terjadi Allah juga tahu. Yang ketiga, dan apa yang tidak terjadi, yang seandainya terjadi Allah juga tahu. Sudah berapa? 3. Mengilmui apa yang sudah terjadi. Yang kedua, yang akan terjadi. Yang ketiga, yang tidak terjadi, dan bagaimana seandainya terjadi. Yang keempat, Allah juga mengilmui apa yang tidak terjadi, dan bagaimana seandainya terjadi. Ini luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dari penjelasan di sini Bapak Ibu kita memahami bagaimana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Dengan ilmu yang tanpa batas inilah Allah menakdirkan seluruh takdir para makhluknya. Bapak Ibu, kita lihat bukti-bukti luasnya ilmu Allah. Satu,
dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Apa lanjutnya? Alimul ghaibi wasyahadah. Ya, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia Allah. Ayat berikutnya, alimul ghaib. Allah itu tahu yang gaib, wasyahadah, dan yang enggak gaib atau yang nyata. Ini ayat pertama menunjukkan luasnya ilmu Allah. Yang kelihatan Allah tahu, yang tidak kelihatan Allah tahu. Tapi kalau manusia yang kelihatan tahu atau tidak? Belum tentu, Pak. Saya tanya Bapak Ibu, ini tablet kelihatan buatan? Kelihatan. Ya. Yang di dalam tablet apa saja tahu buatan? Enggak tahu. Saya tahu panjenengan semuanya, tapi saya nggak tahu apa yang di batin Bapak Ibu semuanya. Taib. Demikian Allah itu alimul ghaib wasyahadah, mengetahui perkara yang gaib maupun yang tidak gaib atau yang nampak. Kemudian bukti luasnya ilmu Allah yang kedua, alimul ghaib. Allah itu mengetahui yang gaib. La yaghzubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah seberat darah pun, apa yang di langit dan apapun yang ada di bumi. Gak ada yang tersembunyi, apapun di langit, apapun di bumi. Wala asgharu min dalika, bahkan lebih kecil dari dzarrah. Bapak Ibu, darah niku apa biasanya diartikan? Biji sawi. Luweh kecil dari biji sawi apa biasanya? Debu. Lebih kecil dari debu napa malih? Atom. Wis tau ngerti atom, Mas? Ya. Allah mengatakan bahkan asgharu min dalik, lebih kecil daripada biji sawi. Wala akbar, ataupun lebih besar, illa fi kitabim mubin. Semuanya sudah diketahui dan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua, luasnya ilmunya Allah. Sabah ayat ketiga. Penting Bapak Ibu kita diingatkan ayat seperti ini supaya apa? Nanti bisa legowo ketika nerima takdir yang tidak kita sukai. Baik. Terakhir, surat Al-An'am ayat 59. Bukti luasnya ilmunya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Allah merinci detailnya ilmu Allah. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apapun di bar. Napa bar? Daratan. Berapakah luas daratan? Kemana kita pergi mesti ketemu apa? Daratan. Saking luasnya. Apapun yang di daratan Bapak Ibu, Allah itu ya'lam. Wal bahri, dan apapun yang di lautan. Bapak Ibu, lautan yang paling sering kita lihat adalah laut selatan. Bapak Ibu, ada apa di laut selatan? Ya jelas Nyi Roro Kidul. Ada betul Bapak Ibu? Coba nanti dicek mumpung suro, Pak. Saya pernah lihat tayangan Bapak Ibu. Tayangan pesulap merah. Pesulap merah membuktikan Nyi Roro Kidul atau enggak, langsung menuju ke kamarnya. Ke kamar katanya yang dipakai Nyi Roro Kidul. Ya, menarik Pak, lihat pesulap merah ini. Ya. Malam gelap-gelap. Ya.
Bahkan Sulamera juga pernah ke Gunung Kawi. Ngetos Gunung Kawi, Pak? Kawi napa kuwi? Kawi. Sendirian tanpa ada temen, petengi pol. Ya, ditantang sama netizen kayak, ayo buktikan ke Gunung Kawi, ketemu jin atau enggak. Kesana enggak ketemu. Baik. Apapun yang di daratan, apapun di lautan, Allah Maha mengetahuinya. Bukan hanya itu, didetailkan lagi ilmunya Allah. Wa mataskutu min waraqah. Dan apapun yang terjatuh dari waraqah. Napa waraqah? Godhong. Bapak Ibu ngajengan omah jenengan enten wit napa mboten? Kira-kira satu hari itu yang jatuh berapa daun, Pak? Itu ngarep ngomah, Pak. Enggak tahu. Mergone ra tahu ngitung. Saya juga punya rumah, Pak. Timur saya itu Masya Allah wit napa, Pak? Kelengkeng. Ya, kelengkengi tonggo tapi witnya mentiung tenggene kebon kula niku. Ari ngresiki niku Masya Allah. Enggak tahu berapa jumlahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dari sekian pohon yang ada di jagat raya ini yaklah mengetahui berapa daun yang jatuh, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Lebih detail lagi, wala habbah. Allah juga mengetahui habbah. Napa habbah? Bijian. Bijian itu cilik napa gede, Pak? Cilik. Sudah kecil bentuknya, Allah katakan fi dzulumatil ardi. Bijian itu letaknya di kegelapan bumi. Ada berapa kegelapan bumi, Bapak Ibu? Kegelapan, dunia gelap ada berapa? Satu gelapnya malam, kedua gelapnya hujan, tiga gelapnya laut, empat gelapnya bumi. Biji-bijian walaupun berada fi dzulumat, di kegelapan-kegelapan itu semuanya Allah mengetahuinya. Saking luasnya ilmunya Allah. Wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak biji yang basah, tidak biji yang kering, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ilmunya Allah tanpa batas. Dengan ilmu yang tanpa batas itulah Allah menentukan takdir para makhluknya, termasuk takdir kita. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimanallah. Pertanyaan, Pak. Pernahkah Bapak Ibu safar naik kendaraan nate? Ora tahu piknik to, Pak? Piknik numpak bis nate? Sering. Piknik naik pesawat? Jarang. Saya tanya, Bapak Ibu kalau ke Palantritis naik bis, atine tenang napa mboten? Esok turu napa mboten? Solo, Palantritis, mangkat bengi, mangkat turu, tangine kapan, Pak? Tekan gone. Saya tanya Bapak Ibu, naik bis, esok turu ngorok. Naik pesawat, esok turu ngorok. Itu gara-gara sebabnya apa? Tenang. Kalau nggak tenang, nggak mungkin bisa tidur. Saya pernah, Pak, dulu pas bikin akte yayasan ini tahun 2021 bersama beliau Bapak Gus rahimahullah. Pak Dodi, Pak Gus, Pak Fajar, saya ke Jakarta plus anaknya Pak Gus. Ya, beli soto habis 400.000, Pak. Wong papa tuku soto 400.000, tapi di rest area, Pak, keren. Itu pas berangkat kami tenang, esok turu, Pak, supirnya nggak bisa tidur. Kenapa? Ya, yakin sing nyupir wis berilmu. Tapi mulai karena malam itu beliau Bapak Kuslanullah itu ketika nyupir nggak bisa tidur. Bahkan berhenti rest area, mereka yang geledak nggak bisa merem, Pak. Maka ketika pulang disopiri anaknya. Gas. Kira-kira sing numpang niku turu napa mboten, Pak? Ra iso turu, Pak. Kenapa? Ya, menyadari ini pakarnya, ilmunya sudah mumpuni atau belum. Nah, Bapak Ibu ketika panjenengan piknik naik bis esok turu ngorok teko nggone berarti tenang. Kenapa tenang? Karena menyadari supire wis berilmu.
Padahal Bapak Ibu, sopirnya bis itu hanya mampu nyopiri satu hal, bis. Kira-kira sopir bis nyupiri pesawat terbang mampu apa mboten? Tidak bisa. Itu pun kita tenang, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir kita, dan ilmunya Allah jauh lebih luas dibanding ilmu para manusia. Harusnya apa? Hidup lebih tenang lagi. Sing ngatur itu yang maha berilmu dan tidak mungkin berbuat dolim kepada manusia. Maka Bapak Ibu, siapa yang memahami takdir dengan benar, maka hidupnya akan bahagia apapun takdir yang dia terima. Ini poin yang pertama. Rukun iman kepada takdir yang pertama apa? Al-ilmu. Tapi jamaah kaum muslimin rahimanullah, mungkin cukup dulu dari 4 rukun kita bahas 1 dulu. Sebab kalau dibahas yang kedua nanti gak selesai, takutnya malah apa? Membuat kegelisahan. Jadi kalau belajar tentang takdir harus apa? Harus utuh. Tidak boleh setengah. Ya. Saya kira cukup dulu, dan insyaallah taala baru belajar 1 rukun saja. Allah itu menentukan takdir kita dengan ilmu tanpa batas, insyaallah kita akan lebih apa? Tenang. Lebih bahagia. Karena apapun yang kita terima kadang itu nggak kita sukai Bapak Ibu, bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita. Dan di situ pasti ada hikmah, ada kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Maka prinsip kita apa? Adalah selalu husnudzon. Ya, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita terima dengan husnudzon, prasangka baik. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.